Kelihatan di layar, teman-teman? Kelihatan. Oke, yang pertama sebelum masuk ke sini, saya udah selesai periksa ujian kalian semua ya. Ada yang bagus, ada yang belum bagus ya, karena yang seperti saya sampaikan, karena esai itu nilainya sangat besar ya. Jadi memang kalau dia tidak diisi, contohnya yang di komponen laporan keuangan sama sekali nggak diisi, saya bingung ngasih nilainya gitu ya. Jadi ada yang memang teman kalian nggak, ada satu yang nggak ngisi di lembar jawabannya yang terkait dengan komponen laporan keuangan. Ya, mau saya bacakan apa gimana? Apa kalian bisa lihat sendiri? Halo? Teman-teman? Mungkin diberitahu ke PJ saja. Kenapa? Kalau lihat di portal kan bisa lihat. Kalau di portal, saya udah masukin ke portal, nggak bisa lihat. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada update di portal kampus. Oh, padahal udah saya masukin sih kemarin. Ya mungkin belum ya. Ya jadi secara umum sih ya cukup bagus ya. Ada yang dapat 90 juga ada gitu ya. Ada yang, tapi saya bingung kalian pilihannya banyak yang salah ya. Jadi ya susah, walaupun esainya saya agak longgar gitu, maksudnya saya nggak terlalu strict, tapi pilihan kanan kan memang nggak bisa diapa-apain ya. Ya nanti untuk UAS lebih serius lagi, terutama teman-teman yang ngeblank pada saat mengisi esai itu jangan sampai ngeblank. Terus kemudian itu kalau diisi aja gitu pasti saya akan kasih nilai yang cukup gitu ya. Jangan sampai nggak keisi ya. Oke, kita masuk ke materi BU. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya lihat cukup bagus gitu ya, cukup menarik. Saya bacakan di sini yang investasi jangka panjang terdapat investasi dengan dana sal BU tambah. Oke. Ini contohnya apa? Contohnya adalah bahwa ketika BU menggunakan silpanya dia atau salnya dia untuk menambah pokok investasi. Misalkan gini. Misalkan BU pemodal dan bergulir. Dia kan investasinya investasi non permanen. Berupa dana bergulir. Ketika dia punya sal tahun lalu, dia mau menambah pokok investasi dana bergulir ini. Nah itu bisa. Ya, bisa. Dia pakai itu ya, pakai sal. Akuntansi BU tidak ada mekanisme transfer ya, transfer aset persediaan uang tunai antar BU Kementerian Kesehatan, RSUA dan RSUB. Kalau mekanisme transfer aset sih ada, seharusnya ada ya. Mekanisme transfer aset ada, transfer keluar masuk ada. Tapi itu ketika BU sebagai entitas akuntansi. Ketika dia sebagai entitas laporan, ketika ada transfer, baik uang tunai maupun barang, maka itu kelakuannya jadi berbeda. Maksud saya gini, itu akan dicatat sebagai utang piutangnya BU. BUA yang mengirim uang itu mencatat sebagai piutang, BUB yang menerima uang tadi itu dicatat, dia akan mencatat sebagai utang pada kas gitu ya. Nah pada bagian karena BU seperti saya sampaikan minggu lalu, dia adalah entitas pelaporan yang independen, otonom. Jadi semua arus yang masuk maupun keluar itu dia harus catat. Berarti nanti dia akan catat seperti tadi, ada utang piutang, di aliran kasnya juga dia akan tentukan di dalam laporan arus kas. Karena BU itu tidak bisa dianggap seperti sektor biasa. Kemudian ada tuntutan ganti rugi tuntutan pembenaran. Kalau ada, apakah jurnalnya sama prinsipnya sebenarnya ya. TGR dan pembenaran itu sama prinsipnya.
PNBP fungsional dan PNBP lainnya. PNBP fungsional itu PNBP kalau di BLU kalau fungsional berarti dia itu tidak disetorkan ke kas negara ya. Dia bisa langsung menambah kasnya BLU, kemudian nanti disahkan menjadi pendapatan PNBP BLU, dan kemudian itu akan menambah kas BLU-nya. Jadi kas BLU yang disahkan untuk pendapatan PNBP BLU, dan kemudian kas BLU-nya bertambah. Kalau PNBP umum ini contohnya misalnya di BLU misalnya gitu ya, pengembalian belanja dari rupiah murni tahun lalu, maka dia akan disetorkan ke kas negara karena PNBP-nya bersifat umum yang berasal dari rupiah murni sebelumnya. Maka itu akan berbeda karena dia disetorkan ke kas negara. Ya. Jadi tidak ada lagi mekanisme pengesahan pendapatan dan itu tidak mempengaruhi kas BLU. Untuk hibah non tunai, kalau hibah non tunai berarti BLU akan mencatat, yaitu menambah di LO-nya, mendapatkan hibah di LO dan menambah aset. Ya. Nah, istimewanya BLU, kalau misalnya dia terima tunai, itu tadi kan non tunai. Kalau dia terima tunai, dia juga tidak perlu mengesahkan pendapatan hibahnya ke DJPPN. Dia cukup mengesahkan ke BPN sebagai pendapatan hibah. Transaksi yang harus dieliminasi. Transaksi kenapa? Karena BLU tadi dia punya fungsi entitas pelaporan dan akuntansi. Ketika dia sebagai fungsi entitas akuntansi, maka dia harus dikonsolidasikan. Ya, dia dikonsolidasikan. Kalau dia dikonsolidasikan, maka tidak boleh ada transaksi yang nature transaksinya tidak masuk ke LKKR. Jadi misalkan contoh tadi, kalau misalnya gini, kamu di BLU rumah sakit gitu ya, masih dapat rupiah murni, maka ketika dia sebagai entitas pelaporan pendapatannya BLU, salah satu komponen di BLU adalah pendapatan dari alokasi dana PBN. Nah, itu padahal di sebagai entitas akuntansi dia adalah sebagai belanja biasa gitu ya. Maka kemudian itu dieliminasi pendapatan LO-nya yang berasal dari alokasi dana BBM. Kemudian apa lagi? Nah ini dari PNBP fungsional kamu udah jelasin panjang gitu ya. Nah cuman gini, kalau dalam konteks BLU, PNBP-nya harus konteks PNBP fungsional BLU gitu ya. Jadi bisa saja misalkan seperti hasil penyewaan barang gitu ya. Itu kalau di konteks BLU itu PNBP fungsional dia. Contohnya misalkan gini, kalau dia BLU adalah BLU pengelola kawasan atau seperti di BLU GBK Kemayoran, PPK Kemayoran, BLU GBK Gelora Bung Karno, BLU Sabang, BLU Batam. Jadi memang tugas utamanya adalah mengelola suatu kawasan dan menyewakan aset, gitu ya. Ketika menyewakan aset itu adalah PNBP fungsional dia. Gitu. Makanya dibilang sebenarnya dalam konteks BLU yang dibilang PNBP fungsional adalah PNBP yang memang sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif dari PNBP BLU tadi. Jadi setiap BLU itu tarif layanannya itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau dia sudah masuk di situ berarti itu adalah PNBP fungsionalnya BLU. Nah, jadi kalau yang mau menjawab ini adalah ini secara umum keseluruhan untuk satuan kerja KL gitu ya. Sedangkan untuk BLU itu harus dilihat dulu. Jadi semua tarif yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, jadi misalnya PMK tarif tentang layanan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, maka itu semua yang ada dalam PMK itu adalah PNBP fungsional. Fungsionalnya apa? Fungsionalnya BLU. Artinya dia tidak perlu disetorkan ke kas negara. Seperti itu ya. Nah, kalau saat biasa memang dia misalnya PNBP penjualan penyewaan barang, begitu dia adalah PNBP yang bersifat umum ya, penyewaan barang. Tapi kalau di konteks BLU, ada BLU yang memang PNBP fungsionalnya adalah termasuk penyewaan aset. Oke, kemudian yang berikutnya adalah
Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah. Maksudnya apa sih, gitu ya? Izin bertanya contoh dari pendapatan pelayanan BLU berasal dari entitas pemerintah pusat di luar KL itu apa ya? Oke, jadi misalnya gini STAN. Ya, STAN itu terima pegawai tugas belajar dari Kementerian Dalam Negeri. Oke, kalau terima dari Kementerian Dalam Negeri, maka kemudian STAN itu punya tarif layanan bahwa satu mahasiswa D4 misalnya mahasiswa D4 ya itu satu semesternya 20 juta. Maka kemudian Kemendagri itu akan membayar STAN 20 juta gitu ya. Membayar STAN 20 juta. Ketika dia membayar STAN 20 juta itu kemudian diakui sebagai pendapatannya STAN gitu ya. Itu adalah pendapatan layanan dari entitas di luar KL. Jadi di luar KL yang bersangkutan, misalnya PKN STAN itu dapat dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Oke. Kemudian saya rasa itu ya. Azan sebentar. Oke. Sebentar masih aja nih. Oke, kita lanjutkan ya. Di BLU untuk jurnal standarnya ada beberapa hal yang dia spesifik, ada yang sama prinsipnya dengan satker biasa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, yang krusial adalah kita bicara satu mengenai LRA dan LO. LRA, hal yang sangat berbeda antara BLU dengan satker biasa adalah BLU itu penerimaannya, PNBP-nya yang sudah ditetapkan dalam PNK, PNBP fungsional itu tidak perlu disetorkan ke kas negara. Dia masuk ke rekening yang dikelola oleh BLU, kemudian disahkan oleh BLU sebagai PNBP BLU,
dan dia bisa digunakan langsung. Jadi di dalam konteks LRA, BLU punya kekhususan bahwa PNDP BLU itu akan diakui ketika dia sudah disahkan, ya, sudah disahkan oleh BLU ke kuasa bendahara umum negara, dalam hal ini adalah KPUPR. Jadi ketika dia belum disahkan, maka dia hanya muncul di pendapat LRU, tapi tidak muncul di pendapat LRA. Nah, ketika dia tidak muncul di pendapat LRA, bagaimana kasnya, Pak? Nah, kasnya berarti nanti diakui sebagai kas BLU yang belum disahkan. Ya, kas BLU yang belum disahkan. Nah, kas BLU yang belum disahkan itu secara manajemen itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Berarti dia belum diakui sebagai PNDP BLU. Kalau belum diakui PNDP BLU, maka di laporan keuangan pemerintah pusat itu juga tidak masuk sebagai PNDP di LRA. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk jurnal saham pendapatan. Jadi pendapatan itu kita harus mindset kita harus kita pisahkan langsung. Pendapatan terkait dengan LRA dan pendapatan terkait dengan LU. Ya. Nah, ketika pendapatan terkait dengan LRA, berarti kita akan melihat mana yang disahkan, mana yang belum disahkan, sama pendapatan yang memang dia tidak sebagai PNBP fungsionalnya BLU, artinya dia langsung disetorkan ke kas negara. Ambil contoh misalnya, ketika BLU dapat rupiah murni di tahun ini, dia bikin proyek, ternyata proyeknya kemudian diperiksa, ada kelebihan bayar. Maka ketika pengembalian belanja tadi, dari proyek tadi, itu dikembalikan tidak ke rekening kas BLU, tetapi ke kas negara. Kenapa? Karena dia asal mulanya berasal dari rupiah murni. Nah, kalau kita lihat di sini jurnal saham yang pertama tidak melakukan pengesahan, itu kalau dari rupiah murni. Dan kalau misalnya alokasi APBN, maka dia hanya diakui di LU. Ya. Kalau dari PNBP fungsional gitu ya, dia akan disahkan kemudian terbitlah SP3B. Nah, nanti baru dia muncul sebagai pendapatan LRA. Di slide berikutnya ini adalah ketika misalnya dari, ini kita ngomong ini slide-nya agak campur-campur ya. Kita ngomong ini konteksnya LO. Ketika ada alokasi dari rupiah murni, misalnya sekarang dapat di rupiah murni, artinya uangnya diambil dari APBN, dari kas negara, maka dia akan mencatat, ya, dia akan mencatat itu sebagai belanja sekaligus sebagai pendapatan. Jadi ketika misalkan, jadi misalnya gini, PKN sekarang itu kan dapat rupiah murni misalnya ya. Rupiah murni apa? Untuk beli bangun gedung, belanja modal. Maka ketika dia mencairkan si belanja modal tadi, itu si BLU akan mencatat di saat yang bersamaan sebagai belanja dan juga sebagai pendapatan LU. Yaitu apa? Pendapatan LU adalah sebagai pendapatan dana dari alokasi APBN. Ya, pendapatan alokasi APBN. Makanya kalian lihat di jurnal yang di bagian bawah itu ada namanya jurnal korolari ikutan. Ya, pengakuan pendapatan alokasi APBN. Jadi di saat yang sama kita ngakuin belanja dan di saat yang bersamaan kita mengakui pendapatan. Tapi pendapatannya munculnya di LU. Kemudian untuk penyetoran kas negara, ini seperti biasa sama kayak sektor lain, gitu ya, sama kayak sektor lain, cuman dia ada jurnal ikutan pengeluarannya, ya. Kemudian DIPA dari PNBP fungsional, ya, ini dia akan dicatat, ya, ketika kasnya masuk. Tetapi kasnya masuk itu biasanya tidak langsung disahkan, makanya kemudian dicatat di kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, ketika sudah disahkan, maka kemudian akan menambah kas dan bank BLU dan kemudian diakui sebagai PNBP BLU di sisi kreditnya. Ya, ini yang ketika pengesahan. Oke, kemudian bagaimana kalau belum disahkan? Ya, kalau belum disahkan itu dia munculnya di LO saja.
ya, dia munculnya di LO saja. Dan di neraca itu akan kelihatan bahwa ada kas dan bank BU yang belum disahkan. Ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa, sorry saya ada sebentar dari bos. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika ada neraca kas dan bank belum disahkan, itu berarti ada pendapatan yang dia sudah terima tapi belum disahkan. Dan itu suatu hal yang tidak baik menurut saya. Karena seharusnya itu disahkan. Ya, kalau nggak disahkan nanti dia tidak diakui sebagai PNBP BLU, baru dimunculkan di LO saja. Oke, nah kemudian kita lanjut yang untuk belanja. Belanja kalau diambil dari rupiah murni, dicari di kas negara ya nggak perlu pengesahan. Dokumen yang dipakai adalah SP2D. Ya, tapi bedanya dia akan mencatat sekaligus juga sebagai pendapatan LO, yaitu mendapatkan alokasi APBN. Tapi kalau pendapatannya, kalau belanja yang digunakan dipakai uang dari kas BU-nya maupun uang dari kas BU yang belum disahkan, maka perlakuannya berbeda. Kenapa? Karena kalau yang belum disahkan, ya dia akan mengurangi saldo kas bank BU yang belum disahkan. Kalau dia sudah disahkan, jadi belanjanya itu disahkan ke KPPN, maka dia akan dikurangi adalah kas dan bank BU. Makanya saya berpendapat bahwa sebenarnya BU itu harus periodik mengesahkan uang yang diterimanya itu secepat-cepatnya. Bila perlu sebulan sekali gitu ya. Jadi dia menambah dulu kas dan bank BU, kemudian ketika dia belanja, dia pakai uang itu, dia sahkan, maka itu juga akan mengurangi kas dan bank BU. Jadi transaksinya itu matching terus, maksudnya matching itu berurutan gitu lah ya. Dan secara manajemen juga lebih baik. Nah, untuk yang persediaan aset gitu-gitu ya, itu sama prinsipnya. Jadi kalau dari rupiah murni, prinsipnya sama kayak hak biasa, ya. Jadi ada pada saat pengakuannya pada saat SPM, SP2D itu sama ya, ada belum diregistrasi juga muncul itu sama. Kemudian ini sama ya, jadi dengan hak biasa, ketika dia sudah direkon, dikirim datanya baru muncul persediaan dan persediaan registrasi jadi hilang, ya, sama dengan aset juga. Nah, kemudian ini untuk jurnal standar beban dan belanja, ini kalau berasal dari kas dan bank BU yang belum disahkan, ya berarti jurnalnya seperti yang di atas gitu ya. Kemudian kalau dia sudah disahkan, maka jurnalnya kas dan bank BU-nya yang di debit, di kredit, ya. Kas dan bank BU yang belum disahkannya di debit. Kemudian untuk yang PNBP yang berasal dari satkernya BLU sendiri, pendapatan dari satker BLU sendiri itu prinsipnya sama, cuman gitu ya, di kreditnya yang beda. Ya, di kreditnya yang beda, yaitu apakah berasal dari kas dan bank BLU yang disahkan atau kas bank BLU-nya sudah disahkan. Ya. Oke, kemudian untuk yang BMN-nya itu muncul pada saat muncul pada saat ketika dia sudah diregistrasikan dan sudah dikirim ke Saibanya, ya begitu. Jadi dia akan akan muncul aset tetap dan aset tetap registernya di kredit. Oke, kemudian untuk pengesahan pengembalian. Nah, ini pengesahan pengembalian ini kita lihat gitu ya. Artinya kalau dia berasal dari kasnya BLU sendiri, ini jelas seperti ini. Tapi kalau dia berasal dari rupiah murni sebelum di tahun sebelumnya, maka dia jelas seperti ini, tapi pendapatan lain. Oke. Nah, ini maksudnya apa nih pengembalian belanja BLU yang masukkan aset? Artinya apa? Kita ingat bahwa aset itu kita pakai prinsip harga perolehan. Jadi ketika misalnya kita dulu keluarnya 100 juta, ternyata disuruh kembalikan 10 juta, maka nilai asetnya bukan 100 juta lagi, tetapi 90 juta.
ya 90 juta. Maka ketika dia 90 juta, dia harus dikurangkan. Makanya dilihat di jurnal yang bawah itu ada pengurangan nilai aset, ya akibat pembalian belanja. Jurnal utama pembalian belanja ini kalau menghasilkan aset ya, kalau dia ngambil dari pendapatan BU yang sudah disahkan, berarti yang berkas tentang BU, maka ketika dia dikembalikan, dia debitnya adalah kas dan BU. Jadi kontraktor itu misalnya mengembalikan ke rekening BU-nya. Ini kalau misalnya sebelumnya itu berasal dari belanja modal ini berasal dari pendapatan BU. Gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya nomor 17 di sini adalah kalau investasi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka panjang itu kalau misalnya disetujui oleh Menteri Keuangan, untuk jangka pendek ada surat berharga maupun ada deposito jangka pendek lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun, maka dia tinggal merequest aja. Kalau dia pakai kas dan bank BU, dia request. Jadi investasinya muncul, surat berharga atau setara kas atau apa namanya deposito misalnya, kemudian kas dan bank BU-nya berkurang di kredit. Ya, kalau setoran surplus ya berarti setoran surplus itu mengurangi apa? Mengurangi kas dan bank BU. Jadi setoran surplus pada kas dan bank BU. Nah ini untuk misalnya kalau ada kas lainnya, maka dia akan dicatat sebagai utang pada pihak ketiga BU kalau misalnya ternyata kasnya itu adalah terkait dengan haknya pihak ketiga. Ini ada semua di sini ya. Ada ini sama kayak satker biasa itu kalau nggak ada utang pajak yang belum disetor, ada dana ketiga pihak lainnya atau ada uangnya pegawai dan sebagainya. Oke, kemudian ini investasi jangka pendek dia selalu direklas. Jadi ketika dia investasi dia direklas, tapi ketika dia sudah mau dilepas investasinya, ya direklas lagi. Ya, direklas lagi menjadi kas dan bank BU. Ya. Nah, di sini ada dana kelolaan BU yang belum digulirkan. Ini maksudnya apa? Misalnya kalau BU mengelola dana bergulir, ya, dana kelolaannya misalnya dia didapat 1 triliun, tapi belum digulirkan semua, saya depositokan dulu deh. Maka dia dana kelolaannya akan dikredit dan deposito BU-nya bertambah seperti itu. Jadi dia main reclass di akun-akun neraca aja. Kemudian investasi jangka pendek yang ini ya kas dan bank BU kalau ketika sudah balik, kalau dia dapat pembalian dalam arti imbal hasil gitu ya, dapat imbal hasil, maka tergantung dari mana pendapatannya, tinggal berarti nanti kas dan bank BU-nya bertambah, terus kreditnya adalah pasti pendapatan sesuai dengan jenis pendapatan. Oke, kalau sudah jual, berarti direklas kembali kita sampaikan kas dan bank BU-nya bertambah, investasi jangka pendeknya berkurang. Kemudian kalau ada pendapatan ya, sekali lagi prinsipnya adalah dia disahkan gitu kan ya. Nah kalau misalnya ada dari hibah ya tunai gitu ya, sama dia prinsipnya. Jadi disahkan baru dia diakui sebagai kas dan bank BU, diakui sebagai pendapatan hibah bagian dari PNBP. Oke, kemudian yang non tunainya, kalau misalnya dia dapat hibah tapi non tunai, itu ya apa yang bertambah? Tanah bertambah, peralatan mesin atau gedung bangunan bertambah. Kemudian dia akan mencatat pendapatan sebesar nilai asetnya tadi yang bertambah. Nah itu pendapatan itu akan menambah pendapatan LO, tidak menambah pendapatan LRA. Pendapatan LRA bertambah hanya ketika ada uang tunai masuk dan kemudian disahkan ke KPPN. Oke, kemudian kalau kita yang menyerahkan ya hibah, ya kita akan mencatat sebenarnya bukan kerugian pengurusan aset ya, tapi beban ya sebenarnya beban hibah sebenarnya. Kemudian untuk penyusutan dan sebagainya sama prinsipnya. Ini untuk investasi jangka panjang kalau sudah disetujui oleh Menteri Keuangan, jadi bisa aja investasi permanen gitu ya, menyertakan ke perusahaan atau kemana kalau disetujui oleh Menteri Keuangan gitu ya, atau bentuk joint venture atau apa, itu boleh saja. Ketika dia sudah disetujui, dia sahkan dulu ya, setelah uangnya keluar, dia sahkan ke keluar bendahara negara sama kayak waktu dia disahkan pendapatan belanja. Jika sudah disahkan,
maka di buku besar kas dia akan mencatat pengeluaran pembiayaan, kas dan bank BU-nya berkurang, di buku besar aktualnya berarti dia akan mencatat penambahan investasi. Ya. Oke, ini untuk penggunaan SAL. Kalau misalnya dia pakai SAL gitu ya, penggunaan dia mau pakai SAL, berarti dia harus mencatat itu sebagai penerimaan pembiayaan, kemudian penggunaan SAL BU. Ya, berarti nanti salnya di laporan perubahan SAL itu akan berkurang salnya sebesar penggunaan SAL tadi, dan itu diakui di NRA sebagai penerimaan pembiayaan. Kemudian untuk investasi jangka panjang, hasil investasinya sama prinsipnya ya, ketika ada hasil investasi masuk ke kas dan bank BU, kemudian dia disahkan, maka ketika dia disahkan LLR-nya akan muncul sesuai dengan pendapatannya, jenis pendapatannya, misalnya di sini dikasih contoh pendapatan dari dana bergulir, dari modal ventura, dari dana jaminan juga bisa. Kas dan bank BU-nya bertambah dan pendapatannya juga bertambah. Kemudian untuk investasi jangka panjang, ya, untuk investasi jangka panjang, kalau misalnya sumbernya dari BUN, maka waktu uang dari BUN itu masuk ke BU, dia akan mencatat sebagai dana kelolaan. Di sisi kreditnya, dia akan mencatat itu sebagai utang, teman-teman, sebagai utang. Kenapa sebagai utang? Ya, karena itu uangnya BUN. Ingat bahwa BU itu prinsipnya adalah otonom, maka semua sumber daya yang masuk ke dia harus diperlakukan sebagai perlakuan akuntansinya harus sesuai. Maka kemudian dia itu harus dicatat sebagai utang, ya. Jadi dana kelolaan pada utang, gitu ya. Nah, ketika misalnya dana kelolaan tadi akan disalurkan dalam bentuk dana bergulir misalnya, maka ketika dia menyalurkan, ya, ketika dia menyalurkan, dana kelolanya kan pasti akan berkurang. Dana kelolanya berkurang, tapi piutang dia bertambah, piutang dana bergulir tentunya ya, atau investasinya bertambah di BU-nya. Dana kelolanya yang berkurang, gitu ya. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi sederhana sebenarnya BU ini, ketika kita sudah memahami bahwa BU itu adalah tidak hanya sebagai entitas akuntansi, tapi juga sebagai entitas pelaporan. Artinya entitas yang otonom. Nah, ketika otonom, maka tadi prinsip itu dipahami, walaupun dia dapat dari BUN, ya dia harus mencatat itu sebagai seolah-olah dia punya utang sama BUN, gitu ya. Nanti kemudian baru dia keluarkan, itu akan menambah investasinya. Oke, kemudian untuk konsolidasi ya ada proses eliminasi. Tadi disampaikan yang pertama adalah mengenai pendapatan dari alokasi APBN, itu dia akan dieliminasi, ya, akan dieliminasi, gitu ya. Karena apa? Karena tidak di KL itu adalah sebagai belanja biasa, gitu ya, belanja biasa. Jadi dia harus dieliminasi. Kemudian ada pendapatan BU yang berasal dari entitas akuntansi misalkan dalam satu KL yang sama. Ketika dalam satu KL yang sama, maka nanti ada proses eliminasi. Kemudian kalau bagaimana dengan kalau misalnya dapat dari KL yang berbeda, ya itu juga nanti akan dieliminasi di tingkat KPP, ya. Di tingkat KKL-nya itu akan dieliminasi. Makanya penggunaan akunnya pun dia berbeda, ya. Ada akun khusus. Jadi kalau yang tadi dari entitas yang satu KL dan satu KL, dia pakai 424, 421. Sedangkan kalau misalnya tidak, dia pakai atau beda KL, dia pakai 424, 422. Ya. Oke. Terus kemudian ini jurnal eliminasinya untuk yang dari pendapatan dari alokasi APBN itu dia akan dieliminasi pendapatan alokasi APBN di lainnya. Ini ada beberapa jurnal eliminasinya seperti ini, ya. Untuk kalau ada penyetoran PNBP oleh BU karena dia menerima di rupiah murni, ini jurnal seperti ini. Oke, kemudian
Ini apabila direalisasi pada besar akrual atas pendapatan layanan dari belanja investasi pusat dalam satu kementerian negara lembaga. Artinya itu dia sudah mengesahkan ya. Ketika dia sudah mengesahkan dengan SP3 BBU, nanti jurnal administrasinya seperti ini. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena dia by sistem. Oke, ini pengakuan piutang ya atas tagihan lawan belum bersumber dari atas pemerintah pusat. Ini adalah misalnya ketika dia berasal dari KL yang berbeda gitu ya, maka dia akan mencatat jurnalnya 424-421 pada akun entitasnya 115-741 ya, akun piutangnya. Seperti itu ya, ini jurnal eliminasinya. Ini ilustrasi transaksi penyusunan perempuan BU, sama prinsipnya, kecuali teman-teman di situ ada teman-teman lihat sekilas bahwa BU itu punya kas pada BU, punya investasi jangka pendek BU, punya piutang-piutang terkait dengan BU yang tidak memang dimiliki oleh satuan kerja biasa, ya, tidak dimiliki oleh satuan kerja biasa. Jadi contohnya adalah investasi jangka pendek BU itu nggak mungkin dipunyai oleh Satker KL biasa. Kenapa? Ya, dia nggak bisa mengelola kas, nggak mungkin dia melakukan investasi seperti itu. Ya. Oke, kemudian ini penyusunan laporan keuangan ini ilustrasi. Teman-teman lihat, ya. Ini misalnya penyetoran dari kas negara dan segala macam ini latihan ya dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nanti nilai ujian saya kirim ke ketua kelas. Ya, nanti ketua kelas yang distribusikan kembali ke teman-teman semua, mungkin secara japri gitu ya. Intinya begitu ya, saya mengharapkan teman-teman nanti di UAS itu tolong betul-betul diwaspadai, ya, terutama nilai yang mungkin belum cukup memuaskan, dan diharapkan juga bahwa teman-teman jangan lengah gitu ya, jangan blank, jangan ini ya maksudnya, apalagi kalian kan ujiannya juga di rumah gitu ya, kan tekanannya justru lebih ringan harusnya ya, ya mudah-mudahan nanti kalian nilainya di UAS lebih bagus lagi gitu ya. Oke, saya rasa itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan gitu teman-teman ya. Mungkin ada yang belum sholat maghrib dan sebagainya, takutnya kelewat. Ya. Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup ya saya akhiri. Nanti teman-teman ujiannya minta ke ketua kelas ya nanti setelah ini. Saya rasa itu teman-teman, sampai bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Berarti minggu depan kembali ke jadwal normal karena hari Jumat itu mau perayaan Idul Adha, jadi teman-teman tidak ada kuliah di hari Jumat besok, tapi nanti kuliahnya di hari Jumat minggu depan ya. Oke, saya rasa itu ya. Selamat sore teman-teman, silakan boleh live. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.